Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aulia Zahra dengan NIM 103210064 dengan Ulul Hasanah dengan NIM 103210062 akan mempresentasikan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi di demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu, juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga lama prosesnya konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Demokrasi dalam pandangan para berdirinya bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Dwi Tunggal Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Karena pada kalimat terakhir yang dikatakan pada teks proklamasi 17 Agustus 1945 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Sejarah demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer atau liberal. Pada awal periode tahun 1945 sampai 1959 merupakan awal praktek demokrasi parlementer atau liberal. Masa demokrasi liberal ditandai dengan munculnya partai-partai yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal ini mempengaruhi stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pada era itu ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet, dan akibat dari jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini mengganggu stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial maupun keamanan. Demokrasi ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1950 secara yudiris bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu pemerintahan yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957, tepatnya pada bulan Februari. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan juga kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno ini dikenal dengan konsepsi Presiden 1957. Langkah pertama dalam mewujudkan demokrasi terpimpin adalah dengan cara membentuk Dewan Nasional, tepatnya pada tanggal 6 Mei 1957. Melalui dewan inilah dibahas mengenai usulan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan putusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pokok-pokok demokrasi terpimpin adalah 1. Demokrasi terpimpin bukan diktator, artinya seorang pemimpin yang tidak menggunakan pemerintahan secara otoriter atau tirani dan menindas rakyat.
2. Demokrasi terpimpin sesuai dasar kehidupan kepribadian bangsa. 3. Demokrasi terpimpin artinya demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. 4. Inti pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila, yaitu pada masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut dengan Orde Baru, merupakan sebuah bentuk kritikan terhadap periode sebelumnya yaitu Orde Lama. Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Pertama, penegakan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanyalah retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru yang ditandai dengan 1. Dominannya peranan militer atau ABRI. 2. Birokrasi dan sentralisasi pengambilan kekuasaan politik. 3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik. 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. 5. Politik massa mengambang. 6. Monolitisasi ideologi negara. 7. Inkorporasi atau peleburan lembaga pemerintahan. Selanjutnya berganti dengan periode pasca Orde Baru atau periode reformasi. Periode pasca Orde Baru ini disebut dengan era reformasi. Dalam periode ini, tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan HAM dan demokrasi harus lebih konsekuen. Tuntutan-tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasilanya. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadi perombakan baik secara aturan, fungsi, dan institusi. Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau era reformasi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani atau civil society dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Definisi demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Kesimpulannya adalah 1. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. 2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. 3. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Dan pada Indonesia itu menggunakan demokrasi Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.